Bayangkan teman-teman, ada sebuah pertandingan. Klub yang selama ini bermain di kasta kedua, tiba-tiba harus berhadapan dengan tim-tim papan atas sepak bola Indonesia. Stadion penuh supporter berteriak, dan hanya dalam satu pertandingan, sebuah klub yang berasal dari Liga 2 Pegadaian Championship bisa membuat kejutan. Nah teman-teman, situasi inilah kehadiran kompetisi baru A-League Cup menarik untuk kita tunggu. Pihak A-League telah memasukkan A-League Cup sebagai kompetisi baru di kalender musim 2026-2027 dan kompetisi ini dijadwalkan akan bergulir pada tanggal 3 November tahun 2026. Pertanyaannya, lalu sebenarnya seperti apa kompetisi ini? Klub mana saja yang akan berpartisipasi? Dan apakah salah satu klub yang ada di kasta kedua Pegadaian Championship bisa menjadi kuda hitam di kompetisi ini? Namun sebelum kita lanjutkan ke pembahasannya, bantu support channel ini dengan cara like dan subscribe. Halo teman-teman, pencinta sepak bola Indonesia yang ada di seluruh penjuru Nusantara, apa kabar? Saya doakan semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Langsung saja ya, kita bahas ke kompetisi baru ini yang bernama A-League Cup. Jadi teman-teman, ada 38 klub yang akan mengikuti kompetisi ini. 20 klub berasal dari kasta kedua Liga 2 Pegadaian Championship dan 18 klub berasal dari Liga 1 Liga Super League. Artinya apa? Jadi A-League Cup ini bukan hanya kompetisi untuk antar tim kasta tertinggi. Justru ada kesempatan untuk tim Liga 2 Pegadaian Championship untuk berhadapan langsung dengan klub Liga 1 Super League. Dan menurut saya inilah yang membuat kompetisi A-League jadi sangat menarik untuk kita ikuti. Biasanya selama satu musim, klub yang berada di kasta kedua Liga 2 Pegadaian Championship cuma fokus berhadapan sesama tim yang ada di Liga 2 Pegadaian Championship. Tapi di A-League Cup ceritanya berbeda. Klub Liga 2 tentu saja bisa mendapatkan lawan di level Liga 1. Dan kalau pertandingan berlangsung dalam format yang membuat setiap laga sangat menentukan, kejutan bisa terjadi. Teman-teman, karena dalam sepak bola, nama besar belum tentu menjamin kemenangan. Bayangkan teman-teman, klub yang sekarang sedang berada di kasta kedua akan berhadapan dengan tim Liga 1. Nantinya, tim-tim yang berasal dari Liga 2 tentu akan berhadapan dengan tim-tim seperti Persija, Persib, terus ada Borneo FC, Persebaya Surabaya, Arema FC, dan tim-tim lainnya yang sekarang sedang berada di kasta tertinggi. Ibaratnya kalau kita melihat dari kompetisi Liga Inggris, A-League Cup ini seperti FA Cup. Liga 1 atau sekarang dikenal dengan Liga Super League yang ada di kompetisi Indonesia, kalau di Inggris kan disebutnya adalah Premier League. Sedangkan Liga 2 Pegadaian Championship yang ada di Liga Indonesia, kalau kita lihat di Liga Inggris namanya EFL Championship. Bisa kita simpulkan kalau A-League Cup ini sistemnya untuk tim yang akan juara nantinya bukan ditentukan dari poin terbanyak, tapi dari sistem final. Jadi kemungkinan nantinya ada sistem gugur. Jadi kalau ditanya apa perbedaan FA Cup dengan A-League Cup, FA Cup diikuti oleh ratusan klub divisi bawah, sedangkan kalau A-League Cup hanya diikuti oleh klub yang berasal dari kasta tertinggi dan kasta kedua, atau bahasa lainnya klub Liga 1 Super League dan klub Liga 2 Pegadaian Championship. Tapi teman-teman, kalau ditanya ke saya bagaimana detail pastinya diselenggarakan A-League Cup, saya belum bisa pastikan 100% gambarannya karena belum pernah diselenggarakan A-League Cup pada musim sebelumnya. Jadi kita hanya membaca dari beberapa sumber. Kita tunggu saja pengumuman selanjutnya dari pihak A-League Cup. Selanjutnya kita bahas jadwal detail dari kompetisi A-League Cup. 3 November merupakan tanggal yang sudah diumumkan oleh pihak A-League, yaitu sebagai laga kick-off pertama atau laga pembuka kompetisi A-League Cup. Kompetisi baru ini akan memberikan warna berbeda dalam kalender sepak bola Indonesia. Yang pertama kita bahas jadwal di fase grup. Jadi teman-teman, pertemuan match day pertama yaitu dari tanggal 3 hingga tanggal 5.
Selanjutnya pertemuan kedua di fase grup atau match day kedua di fase grup yaitu dari tanggal 24 November hingga tanggal 26 November. Dan pertemuan ketiga di fase grup atau match day ketiga di fase grup dari tanggal 1 hingga tanggal 3 Desember. Selanjutnya kita bahas babak 12 besar yaitu jadwalnya dari tanggal 15 hingga tanggal 17 Januari 2027. Selanjutnya jadwal perempat final dari tanggal 30 Januari hingga tanggal 31 Januari 2027. Selanjutnya jadwal semifinal di tanggal 21 April. Terakhir jadwal final yaitu di tanggal 19 Mei tahun 2027. Berarti teman-teman jarak pertandingan jauh-jauh ya, ada yang selangnya sampai berminggu-minggu, ada juga yang selangnya sampai berbulan-bulan. Kemungkinan ini disesuaikan dengan jadwal kosong di kompetisi Liga Pegadaian Championship dan kompetisi Liga Super League. Sekarang giliran teman-teman yang berpendapat dengan adanya kompetisi baru, yaitu kompetisi A-League Cup yang baru dilaksanakan di tahun ini. Bagaimana pendapat teman-teman? Apakah teman-teman senang dengan kehadiran kompetisi baru ini, kompetisi A-League Cup yang baru dilaksanakan di tahun ini, tahun 2026? Dan menurut teman-teman, bagaimana dampak positifnya dan dampak negatifnya untuk Liga 2 Pegadaian Championship dan Liga 1 Super League? Sebelum teman-teman berkomentar, teman-teman wajib absen. Teman-teman berasal dari mana? Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. See you next time. Bye.